warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bermuhasabah, dengan senantiasa mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di waktu lalu, kemarin maupun masa lalu. Untuk apa? Untuk nasib kita yang lebih baik di masa depan, baik di dunia ini maupun kelak ketika masa depan yang abadi, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam konteks ini generasi milenial, generasi yang disebut dengan generasi Z, sekarang ini sangat akrab dengan budaya yang disebut dengan K-pop, yaitu budaya yang dilahirkan dari negara Korea, yang mereka menyebarkan budaya itu tidak melalui propaganda hadirnya para penceramah-penceramah, tapi justru melalui pendekatan yang sangat luar biasa, yaitu pendekatan media dan berbagai aspek budayanya. Sementara kalau kita melihat generasi-generasi kita dan mungkin di atas kami sangat akrab dengan budaya serupa, tapi berasal dari kiblat yang berbeda, yaitu yang berkiblat dari Hollywood. Kita mungkin tidak pernah membaca buku secara spesifik yang menggambarkan bagaimana kehebatan demokrasi negara Amerika. Kita tidak melihat bagaimana kemandirian masyarakat mereka. Tapi secara tidak sadar, dengan kita mengonsumsi film-film yang diproduksi oleh Hollywood, maka secara tidak langsung tergambar dalam imajinasi kita bagaimana kehebatan negara Amerika dengan budayanya. Begitu juga secara tidak sadar akan tertanam dalam diri kita betapa sangat meresahkannya ketika teroris selalu digambarkan dari orang-orang yang berpenampilan Islam, dari teman-teman kita di negara-negara Arab. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Itulah hebatnya propaganda pada hari ini. Kalau kita kembali jauh ke belakang, bahwa sesungguhnya dalam kitab suci kita, kitab Al-Quran, mempunyai pendekatan yang sama dalam menyampaikan misi-misi nilainya, yaitu melalui pendekatan yang disebut dengan kisah. Kalau menurut Syekh Ali Jabir almarhum, ulama kelahiran Madinah yang meninggal di Indonesia, dalam salah satu bukunya beliau menyebutkan bahwa 70% kandungan dari kitab suci Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 300 lembar halaman,
itu 70%-nya itu bercerita, membahas tentang kisah umat masa lalu, kisah masa depan di dunia ini maupun masa depan nanti jauh, bagaimana Al-Quran menggambarkan nasib umat manusia nanti, atau juga kisah-kisah yang populer di kalangan ahli kitab, bahkan juga kisah-kisah yang saat itu terjadi pada masa Rasulullah untuk merespon tantangan dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sedemikian pentingnya kisah dalam Al-Quran, sehingga setiap ulama ahli Al-Quran senantiasa menyelipkan pembahasan khusus tentang kisah tersebut dalam buku mereka. Seperti mana Khalil Qoton yang memberikan bab khusus tentang kisah. Bahkan Said Qutb juga mempunyai satu buku yang membahas bagaimana keindahan sastrawi Al-Quran ketika menceritakan kisah-kisah tersebut dalam kitab beliau Taswirul Fani fil Quran. Jamaah sidang sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, dari berbagai kisah yang masing-masing mempunyai tujuan secara spesifik itu, menurut Sayyid Qutb, tujuan globalnya, tujuan puncaknya dari seluruh kisah-kisah yang ditampilkan oleh Al-Quran itu adalah tidak lain adalah untuk tujuan dakwah keagamaan, menyampaikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran. Karena itulah sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, dalam konteks demikian maka kita tidak bisa memposisikan bahwa Al-Quran adalah kitab sejarah, sekalipun Al-Quran tidak mengabaikan sejarah. Karena itu kalau kita melihat kisah tentang Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi itu, ketika terjadi perdebatan di kalangan masyarakat setelah para pemuda Ashabul Kahfi itu, mereka berdebat berapa sesungguhnya jumlah penghuni gua Kahfi itu. Al-Quran menggambarkan sayakuluna salah satu robiuhum kalbuhum. Mereka menyebut bahwa jumlah Ashabul Kahfi itu adalah 3, anjingnya yang 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam bil ghaib. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka itu adalah 5, 6 dengan anjingnya, sebagai satu terkaan terhadap kejadian yang tidak betul-betul mereka kuasai. Bahkan ada juga yang menyatakan wa yaquluna sab'atun thaminuhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka itu adalah 7, 8 dengan anjingnya. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran tahu persis berapa jumlah mereka. Tapi karena itu bukan menjadi tujuan dari diangkatnya kisah Ashabul Kahfi itu, maka kemudian Allah mengingatkan kul robbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah Muhammad, ini konteksnya jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan ahli kitab tentang kisah-kisah di masa lalu itu. Katakanlah Muhammad, Robbi a'lamu bi'iddatihim, Allah Tuhanku itu lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qul, dan mereka itu tidak mengetahui secara pasti kecuali sangat sedikit. Falatu marifihim illa miro'ang dohiro, karena itu tidak perlu berdebat urusan jumlah Ashabul Kahfi itu, karena itu bukan tujuan dari disampaikannya cerita Ashabul Kahfi dalam Al-Quran tersebut. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, karena pentingnya kisah dan setelah kita mengetahui bagaimana posisi kisah dalam Al-Quran, maka terkait dengan etika kepemimpinan, marilah kita melihat satu kisah yang disebutkan secara rinci dalam Al-Quran di juz terakhir, juz 2 surah Al-Baqarah. Di sana ketika Bani Israel mengalami krisis kepemimpinan pasca Nabi Musa, kemudian mereka menjadi jajahan negara lain, maka kemudian mereka mendatangi nabinya. Untuk apa? Untuk diutus seorang pemimpin yang akan kembali memimpin mereka ke dalam masa kejayaan. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu linabiyyin lahum mub'ats lana
malikan nuqatil fi sabilillah. Menurut Ibnu Katsir, sekalipun ayat ini menyebutkan bahwa mim ba'di Musa, kejadiannya itu setelah masanya Nabi Musa, tapi menurut Ibnu Katsir jaraknya ini sangat jauh, sekitar 1000 tahun. Dan kalau kita kemudian melihat bagaimana nasib Bani Israel yang mengalami krisis kepemimpinan itu dikaitkan dengan Nabi Musa, maka kita bisa mendapatkan gambaran yang relatif utuh di surah Al-Maidah. Bagaimana ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke negeri yang dijanjikan kepada mereka, tapi Bani Israel membantah perintah tersebut karena menyebut bahwa di negeri yang dijanjikan itu ada satu kaum yang sangat perkasa yang mereka tidak akan mampu memerangi mereka. Karena itu mereka tidak berani masuk. Bahkan ketika itu tetap didesak oleh Nabi Musa untuk diajak berjuang memasuki negeri tersebut, maka mereka pun dengan kurang ajar mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Wahai Musa, kami tetap tidak akan mau masuk ke negeri tersebut selamanya. Madamu fiha, selama penghuni negeri yang sangat perkasa itu masih tetap berada di negeri tersebut. Karena itu Musa fathab anta wa rabbuka. Karena itu Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, faqatila, dan berperang engkau di sana. Inna hahuna qaidun. Kami cukup menunggu di sini. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah diksi yang sangat kurang ajar, yang menunjukkan betapa ada jarak antara Nabi Musa dengan kaum Bani Israel itu. Kenapa? Karena penggunaan dhamir muku kami itu menunjukkan bagaimana kedekatan si pembicara itu dengan orang yang diajak berbicara. Bani Israel saat itu menyebut bahwa Tuhan itu bukan Tuhan mereka, tapi Rabbuka, Tuhanmu. Sehingga seolah-olah ada keterpisahan. Berperanglah engkau Musa dengan Tuhanmu, kami cukup duduk santai di sini. Kalau engkau sudah sukses, maka kami akan masuk ke negeri tersebut. Karena itulah kemudian Allah menghukum Bani Israel itu, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Karena itu Bani Israel akan menggelandang selama 40 tahun. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Itulah kira-kira latar belakang kenapa krisis kepemimpinan yang dialami oleh Bani Israel itu dikaitkan dengan Nabi Musa. Karena itu ketika mereka datang ke pemimpin keagamaan mereka, yaitu ke Nabi mereka, agar Allah sudi mengutus seorang pemimpin untuk kembali membimbing mereka kejayaannya itu, maka kemudian sang Nabi itu tahu bagaimana tabiat Bani Israel. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Tidakkah nanti kalau diwajibkan berperang kamu akan kembali durhaka dan tidak mau berperang? Karena ini sudah menjadi tabiat Bani Israel. Dan sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat bahwa Nabi tersebut menurut Imam Qatadah itu bernama Yusa bin Nun. Tapi menurut Imam Sadi itu bernama Sam'un. Tapi kalau menurut Mujahid dan Wahab bin Abi itu adalah Samuel. Ada 3 versi, bahkan salah satunya nasabnya disebutkan sampai ke Nabi Yakub. Tapi yang terpenting sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ketika Bani Israel telah mengalami krisis kepemimpinan dan mereka menjadi kaum yang menggelandang, terusir dari negerinya, dan anak-anak mereka menjadi tawanan perang, maka mereka mendambakan seorang pemimpin yang akan bisa membawa mereka kembali ke negeri tersebut. Dan Nabi yang didatangi itu tahu tabiat kebiasaan Bani Israel. Karena itulah ketika Allah menjawab permintaan mereka itu, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsalakum taluta malika. Maka Nabi itu menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus kepada mereka itu
seorang pemimpin yang bernama Talut. Maka tabiat Bani Israel kembali seperti sebelumnya. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin Talut bisa menjadi pemimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Padahal kami ini lebih berhak terhadap kepemimpinan itu daripada Talut. Kenapa? Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, masih di kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa karena silsilah Talut itu adalah seorang yang bukan dari kalangan bangsawan, tapi dia adalah dari prajurit biasa, bahkan tupoksinya, pekerjaannya biasanya itu adalah urusan konsumsi, menyediakan air, bagian ngangkut-ngangkut air. Itu latar belakang Talut, sehingga kepemimpinan Talut yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak diterima oleh Bani Israel. Kenapa? Karena mereka mempunyai watak feodal, bahwa kepemimpinan itu harus berasal dari darah biru, harus berasal dari kalangan ningrat. Karena itu ketika Nabi itu menyebutkan bahwa pemimpin itu telah diutus dari kalangan prajurit biasa, maka mereka tidak bisa menerima kepemimpinan itu. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan, sesungguhnya manusia itu adalah pecinta diri yang sangat luar biasa. Karena dia mencintai dirinya sangat luar biasa, kemudian itu berkembang, dia pun akan mencintai keluarganya lebih daripada orang lain. Maka dalam segala kenikmatan, segala karunia yang dia peroleh, dia pasti akan mengutamakan kerabat dekatnya. Dalam konteks yang agak berbeda, itu pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Allah telah menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim lulus. Wa idzibtala Ibrahima bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian dan kemudian Ibrahim bisa melewati ujian tersebut. Maka Allah memberikan anugerah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, engkau akan kami angkat sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Maka Ibrahim karena sangat mencintai keturunannya dan dia tahu persis bahwa Ibrahim juga berhasil mentarbiyah anak keturunannya, maka Nabi Ibrahim pun berharap bahwa kepemimpinan itu pun akan bisa diwariskan, diteruskan oleh anak keturunannya. Qala wa min dzurriyyati. Wahai Allah, apakah aku akan menjadi pemimpin bagi umat manusia itu juga berlaku untuk dzurriyyati, untuk dzurriyyahku, untuk keturunanku? Maka Allah menjawab, qala la yanalu ahdid dzalimin. Allah mengatakan bahwa la yanalu ahdid dzalimin, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang berbuat zalim. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran sangat tegas menunjukkan bahwa karena kecintaan manusia itu, maka kita akan memprioritaskan keluarga dekat. Tapi Al-Quran kemudian memberikan batas yang jelas bahwa sesungguhnya dzurriyah, keturunan itu tidak serta-merta akan menjamin seseorang mempunyai kualifikasi yang sama dengan orang tuanya. Karena itulah kepemimpinan tidak serta-merta bisa diwariskan ke anak keturunannya. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, maka kita melihat Rasulullah memberikan contoh yang sangat cemerlang ketika beliau wafat. Beliau tidak menunjuk keluarganya untuk menjadi ahli waris. Padahal kalau Rasulullah mau menunjuk, Ali bin Abi Thalib sesungguhnya sangat memenuhi kualifikasi, seorang pemuda yang cakap, masuk Islam awal, pintar dan ada kekerabatan dengan Rasulullah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu etika pertama yang sering terjadi di umat manusia, yaitu kecintaan pada diri sendiri, sehingga menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak prerogatif dari para bangsawan. Kemudian yang berikutnya, alasan Bani Israel tidak mau menerima Talut sebagai pemimpin mereka adalah walam yu'ta sa'atam minal mal, dan Talut itu tidak mempunyai harta yang melimpah. Karena itu Talut tidak punya
kuasa, tidak berhak untuk menjadi pemimpin kami. Ini alasan Bani Israel dan juga masih relevan, masih berlaku sampai hari ini. Sehingga kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin kita yang terpilih baik di legislatif maupun eksekutif, kebanyakan sebagian besar adalah karena kemampuan hartanya. Dan kalaupun toh mereka tidak kuasa karena hartanya, maka akan ada kekuatan konglomerasi yang mendukung sang pemimpin tersebut, sehingga di kemudian hari akan ada timbal balik kebijakan bagi dukungan dari sang konglomerat tersebut. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah dua etika yang disampaikan oleh Bani Israel untuk menolak kepemimpinan Tolut. Tapi kemudian Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya Tolut berhak untuk menjadi pemimpin karena dia mempunyai kualifikasi. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah memilih Tolut menjadi pemimpin kalian. Kenapa? Karena Allah telah menganugerahkan kepada Tolut itu bastatan fil ilm, keluasan cakrawala ilmu. Tolut menurut Ibnu Katsir dikenal sebagai prajurit yang sangat cerdas, sangat pandai. Kemudian juga wal jism, secara fisik Tolut mempunyai tubuh yang sangat mumpuni. Itulah dua kriteria, dua ciri kenapa Allah mengangkat Tolut sebagai pemimpin, sekalipun dia bukan dari kalangan bangsawan dan juga tidak dari kalangan konglomerat. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan kepadanya keluasan ilmu dan kekuatan fisik, yang itu akan menjadi simbol bahwa seseorang ketika mempunyai fisik yang kuat baik secara zahir maupun secara batin, didukung dengan keluasan ilmu yang mendalam, maka kepemimpinannya akan teguh sesuai dengan cita-cita misi yang diembannya, tidak terpengaruh dengan aspirasi-aspirasi dari keluarga dekat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayolah hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bangsa kita hari ini mempunyai agenda yang sangat besar terkait nasib kita 5 tahun ke depan. Kami tidak akan menyarankan untuk memilih siapapun, tapi ingatlah bahwa sesungguhnya tubuh kita ini nanti akan merekam seluruh perjalanan hidup kita. Kalau kita tahu teknologi flash disk, maka tubuh kita lebih daripada flash disk itu. Tubuh kita akan merekam seluruh apa yang kita lakukan, di mana pada saat itu mulut kita tidak lagi bisa berargumen membela diri, tapi seluruh tubuh kita akan bercerita kepada Allah tentang apapun yang telah kita lakukan. Kita mungkin bisa menjustifikasi, membenar-benarkan tentang pilihan hidup kita, tapi sesungguhnya hati kita yang membimbing pilihan tersebut tidak akan bisa berbohong di hadapan Allah kelak. Semuanya akan diceritakan. Karena itu monggo kita istikharoi sehingga seluruh pilihan kita betul-betul bisa kita pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi'anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma malikal mulki
tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ansur mustad'afina minal mu'minina fi Falastin. Allahumma ansur mujahidina fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhal man khadalal muslimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.